yang sampai salah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi yang telah kami buat. Di mana di sini kami memilih dengan judul Teorema dasar kalkulus, sifat integral tentu, dan substitusi dalam integral tentu. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya, yaitu Elka Subahan, Dedi Saputra, dan saya sendiri, Sri Ningsih. Pembagian ini penjelasan akan dijelaskan oleh kami bertiga. Baik, terima kasih. Udah Bang, langsung. Oke, baik. Di sini pertama kali saya akan baca judul, yaitu Teorema Dasar Kalkulus, Sifat Integral Tentu, dan Substitusi dalam Integral Tentu. Next. Teorema Dasar Kalkulus menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, yaitu pendiferensialan dan pengintegralan. Bagian pertama dari teorema ini kadang disebut sebagai teorema dasar kalkulus. Pertama, menunjukkan bahwa sebuah integral tak tentu dapat dibalikkan menggunakan pendiferensialan. Next. Pernyataan yang pertama kali dipublikasikan dan bukti matematika dari versi terbatas teorema dasar ini diberikan oleh James Gregory 1638 sampai 1675, Isaac Barrow 1630 sampai 1677, membuktikan versi umum bagian pertama teorema ini. Sedangkan murid Barrow, Isaac Newton 1643 sampai 1727, menyelesaikan perkembangan dari teori matematika di sekitarnya. Gottfried Leibniz dari 1646 sampai 1716 menyistematisasi ilmu ini menjadi kalkulus untuk kuantitas infinitesimal. Kalkulus pertama, misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu, didefinisikan pada sebuah interval tertutup A, B, misalkan adalah fungsi yang didefinisikan untuk semua X pada AB, maka F adalah kontinu pada AB terdiferensialkan different pada interval terbuka AB dan untuk semua X pada AB. Bagian ini kadang-kadang dirujuk sebagai teorema dasar kalkulus kedua. Misalkan F adalah sebuah fungsi bernilai real yang kontinu, didefinisikan pada interval tertutup A, B. Misalkan juga F adalah anti turunan dari F, yakni salah satu dari fungsi-fungsi yang tak terhingga banyaknya yang untuk semua X pada AB. Maka Fx dx sama dengan Fb kurang Fa. Contoh soalnya seperti berikut. Bang Eka, lanjut. Terima kasih, saya melanjutkan. Contohnya, hitunglah apa nih, 3 Integral Bang itu. Oh, integral. Integral X per kuadrat apa nih? Akar kuadrat itu ya? Integral 30 X per akar X tambah 1 dx penyelesaian. Penyelesaian. Seri aja lah yang itu, bacain. Suatu soalnya adalah sebagai berikut, yaitu hitunglah integral 30 X per akar X tambah 1 dx
Penyelesaiannya adalah andaikan U sama dengan X ditambah 1, maka DU sama dengan DX dan X sama dengan U dikurang 1. Sehingga menghasilkan rumus yaitu integral 30x per akar X tambah 1 DX sama dengan integral dalam kurung U kurang 1 tutup kurung U pangkat min 1 per 2 DU sama dengan integral buka kurung U pangkat setengah kurang U pangkat setengah min setengah ditutup kurung DU. Sama dengan, maka menghasilkan hasil yaitu 2/3 U3 per 2 dikurang D2U 1 per 2 ditambah D. Sama dengan 2/3 buka kurung X tambah 1 tutup kurung 3 per 2 dikurang 2 dibuka kurung lagi X tambah 1 tutup kurung 1 per 2 ditambah C. Jadi integral 30X per akar X tambah 1 DX sama dengan 2/3 buka kurung kecil X tambah 1 tutup kurung 3 per 2 dikurang 2 buka kurung X tambah 1 tutup kurung setengah per setengah. Berarti yang ininya yaitu 3, 0. Tidak menggunakan per. Jadi yang di bawahnya adalah kita lanjutkan 2/3 dalam kurung kecil 4 3 per 2 dikurang 2 4 per 2 dikurang 2/3 dalam kurung kecil 1 3 per 2 dikurang 2 1 1 per 2. Ke bawah aja. Jadi hasilnya adalah min 2/3 dalam kurung kecil 2 pangkat 3 dikurang 2 akar 2 dikurang 2 integral dikurang 2/3 kurang 2 tutup kurung sama dengan 14/3 dikurang 2. 14/3 dikurang 2 ada masih bisa dikecilkan sehingga menghasilkan hasil jadi 8/3. Itu adalah hasil akhir karena setiap angka besar masih bisa dikecilkan maka bisa menghasilkan hasil yang kecil. Sekian, terima kasih. Next. Selanjutnya sifat integral tentu dan substansi dalam integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan akhirnya. Ada rentang A, B. Nah, AB merupakan batas atas dan bawah. Sedangkan untuk definisi integral yang sudah diketahui batas A dan B-nya. Sifat-sifat integral tertentu yaitu A, B integral CF X dx sama dengan C B integral A F X dx dengan C dan sama dengan konstanta. B integral A F X tambah Gx dx sama dengan B integral B A F X dx tambah B integral A Gx dx. Yang C integral A F X dx tambah B integral C F X dx sama dengan B integral A F X dx A lebih kurang dari C lebih kurang dari B dengan AB dan C bilangan real. D A integral B integral A F X dx sama dengan min A integral B F X dx. E B integral A F X dx sama dengan B integral A F T dt. Integral dari fx terhadap ds dari b sampai a adalah fa dikurangi fb dengan fx adalah fungsi
yang turunannya bernilai fx. Hasil dari definit integral adalah suatu angka yang pasti. Berikut contohnya. Contoh, tentukan 2 integral 1, 3, x2, x pangkat 2 dx. Jawab. Kita memiliki fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2. Dengan definit integral, maka kita akan memperoleh kalau integral tak tentu harus ditambah c. Sedangkan integral tentu nggak ditambah c. Lalu kita subtraksikan batas atas dan batasnya ke dalam hasil. Fx sama dengan x pangkat 3. Batas atas sama dengan 2 menjadi F2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Batas bawah 1 F1 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Maka 2 integral 1 3x pangkat 2 dx sama dengan F2 dikurang F1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Sri Ningsi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.